02 54 10 10. Di sini saya akan menjelaskan proses dinamisasi pantai sebagai syarat untuk memenuhi nilai ujian MK dinamika pantai. Yang pertama, definisi pantai. Pantai merupakan batas antara wilayah daratan dengan wilayah lautan, di mana daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan lautan dimulai dari batas garis pasang tertinggi. Sedangkan untuk daerah lautan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya. Wilayah pantai adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pantai meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik laut seperti pasang surut, angin laut, serta perembasan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pantai mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alam yang terjadi di daratan, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun kegiatan disebabkan oleh kegiatan manusia di daratan, seperti penggundulan hutan dan gunung. Pantai merupakan kawasan yang selalu berubah. Perubahan ini disebabkan oleh proses pengendapan dari padatan-padatan yang berada dalam badan air, proses pengikisan atau abrasi, dan transportasi sedimen dari suatu tempat ke tempat yang lain. Perilaku pantai tersebut sangat erat kaitannya dengan parameter lingkungan yang bekerja di wilayah itu, seperti gelombang, arus pantai, pasang surut, maupun angin. Berbagai aktivitas di laut seperti gelombang dan pasang surut air laut berdampak pada permasalahan daerah di sekitar pantai. Permasalahan yang sering timbul antara lain ialah abrasi atau erosi pantai, sedimentasi di daerah pantai, dan kerusakan lingkungan pantai. Berikut merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya perubahan garis pantai. Yang pertama itu ada faktor hidrooseanografi, di mana perubahan garis pantai berlangsung manakala proses geomorfologi yang terjadi pada setiap bagian pantai melebihi proses yang biasanya terjadi. Proses geomorfologi yang dimaksud antara lain adalah yang pertama itu gelombang. Gelombang yang pecah di daerah pantai merupakan salah satu penyebab utama terjadinya proses erosi dan sedimentasi di pantai. Yang kedua itu ada arus. Jika gelombang datang membentuk sudut, maka akan terbentuk arus susur 6 pantai atau disebut longshore current, yaitu arus yang bergerak sejajar dengan garis pantai akibat perbedaan tekanan hidrostatik. Yang ketiga itu ada arus pasang surut. Arus pasang surut ini berperan terhadap proses-proses di pantai seperti penyebaran sedimen dan abrasi pantai. Lalu ada faktor antropogenik. Proses antropogenik adalah proses geomorfologi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia di pantai dapat mengganggu kestabilan lingkungan pantai. Gangguan terhadap lingkungan pantai dapat dibedakan menjadi gangguan yang disengaja dan gangguan yang tidak disengaja. Gangguan yang disengaja bersifat protektif terhadap garis pantai dan lingkungan pantai, misalnya dengan membangun jeti, groin, pemecah gelombang, atau reklamasi pantai. Aktivitas manusia tidak sengaja menimbulkan gangguan negatif terhadap garis pantai dan lingkungan pantai. Misalnya pembabatan hutan bakau untuk dikonversi sebagai tambak. Proses dinamika pantai baik berupa abrasi maupun sedimentasi merupakan hasil dari proses litoral yang terjadi di area North Shore. Proses litoral merupakan proses litoral transport yang terjadi di daerah pantai akibat interaksi dari angin, gelombang, arus, pasang surut, sedimen, dan lain-lain seperti aktivitas manusia. Littoral transport sendiri merupakan gerakan sedimen di daerah North Shore yang disebabkan oleh gelombang dan arus. Gerakan sedimen ini menjadi sebab terjadinya perubahan garis pantai seperti abrasi dan sedimentasi. Berikut saya sertakan gambar untuk onshore, offshore transport, dan longshore transport. On-offshore transport adalah perpindahan sedimen pantai yang menuju dan meninggalkan pantai atau arah perpindahan sedimennya tegak lurus pantai. Sedangkan longshore transport adalah perpindahan sedimen yang mempunyai arah rata-rata sejajar garis pantai. Arah perpindahan bergantung dari arah arus sejajar pantai. Baik, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan